Apa karena aku terlalu jauh ikut untuk mengurus hidup Leon? Atau karena aku belum berani untuk benar-benar mundur? Karena aku ngerasa cuma aku yang ada buat dia. Aku cuma ingin tahu, Nazah. Apa masih ada ruang untuk aku? Engkau tahu aku mencintai. Zah, Leon lagi rewel. Dia sama Mbak Mira tuh nggak mau. Kau bisa kesini nggak? Aku harus ke kantor soalnya. Kenapa? Enggak apa-apa, udah mati kok. Bunda Zah, mau coba gaun yang lain lagi nggak, Bu? Oh, nggak usah apa-apa. Nanti saya buru-buru soalnya. Nanti kalau saya mau coba lagi, saya kabarin Mbaknya. Baik, Bu. Kalau gitu saya tinggal pergi dulu ya, Bu. Ya. Aku harus ke rumahnya Mas Albi. Leon rewel soalnya, kasihan dia nangis terus. Nggak apa-apa? Kamu bisa anterin aku? Aku udah praktek. Oh, yaudah nggak apa-apa. Aku naik taksi aja. Aku siap-siap ya. Nazah, kamu sadar nggak ini udah keempat kalinya? Tadi pagi telepon Mas Albi. Di salon, di prewedding. Lalu sekarang di sini. Aku sama sekali nggak keberatan kamu sayang sama Leon. Tapi aku juga mau persiapan pernikahan kita itu menjadi prioritas kita. Bukan sekedar sesuatu yang diselip-selipkan di antara semua urusan Leon. Tunggu dulu. Aku bingung deh. Maksudnya kamu tuh nggak suka kalau aku perhatian sama Leon? Atau aku salah ngelakuinnya? Atau gimana? Aku bingung. Bukan itu maksudnya. Aku capek, Nazah. Aku capek ngalah, ngertiin, selalu bilang nggak apa-apa di setiap kali. Aku juga ingin menikmati semua momen sama kamu tanpa ada gangguan apapun. Aku ingin banget kita merasakan itu. Ryan, aku nggak bermaksud bikin kamu ngerasa jadi yang kedua. Ya, aku tahu kamu gak ada maksud seperti itu. Kamu harus ngertiin bagaimana rasanya ada di posisi aku. Kalau aku terus-terusan diem, takutnya ini bukan tentang luka yang kecil lagi. Aku juga bingung kau harus kayak gimana. Leon butuh aku, kamu juga butuh aku. Nada, aku nggak minta kamu untuk memilih. Ayo, kita sama-sama cari solusinya. Sorry ya. Aku juga minta maaf. Oke, sesi ini bisa kita udahin aja? Ya. Dok, ini pada keterlaluan aja, Dok. Saya kan nggak apa-apa, Dok. Saya kurang tidur aja kok. Saya ini dokter pribadi Anda, Pak Wira. Saya sangat hafal betul bagaimana catatan rekam medis jantung Anda, Pak. Ini adalah tanda bahwasanya kondisi Pak Wira saat ini itu harus dipantau, Pak, dengan ketat. Dok, kenyataannya apa? Sekarang sini baik-baik aja, Dok. Udahlah, Dok. Saya bisa melakukan apa aja, saya bekerja, saya berjalan. Udahlah, Dok, saya nggak apa-apa kok, udah. Pak Wira bisa beraktivitas ini
itu hanya kondisi bertahan saja, Pak. Apalagi akhir-akhir ini kan Pak Wira baru saja mengalami lonjakan emosi yang sangat dahsyat, Pak. Dok, saya nggak mau anak-anak saya khawatir lagi. Mereka itu terlalu banyak menanggung beban. Begini Pak Wira, kalau Bapak terus menyembunyikan penyakit Bapak dari anak-anak Bapak, yang ada malah beban anak-anak Bapak ini juga semakin berat, Pak. Dok, saya ini butuh waktu untuk stabil. Naza mau nikah. Albi lagi berusaha untuk menjadi seorang ayah sendiri. Saya nggak mau jadi beban. Oke Pak Wira, saya sangat hargai keputusan Bapak. Tapi tolonglah Pak, Bapak ini harus kontrol sesuai jadwal yang sudah saya tetapkan Pak. Dan pesan saya satu lagi Pak, tolong ya Pak, penyakit Bapak jangan semuanya disembunyikan dari anak-anak Bapak. Ya dok. Ya sudah, saya pamit dulu ya Pak. Makasih ya dok. Ya, sama-sama. Gimana dok? Pak Wira? Kondisinya Pak Wira semakin menurun Mas. Dan ini jauh di luar perkiraan saya. Tapi waktu kemarin anak-anaknya datang terus ngobrol langsung sama Pak Wira, kayaknya Pak Wira bahagia dok. Ya, itu dikarenakan Pak Wira dibantu secara psikologis saja. Tapi jika kita berbicara secara medis, kondisi jantungnya Pak Wira itu masih belum benar-benar sembuh. Tapi di sisi lain saya sangat khawatir. Saya sangat khawatir jika Pak Wira itu mengalami lonjakan emosi yang sangat dahsyat. Sedikit saja Pak Wira mengalami marah, shock, sedih. Hal ini bisa mempengaruhi kinerja jantungnya, Mas. Ya sudah, kalau begitu saya izin pamit dulu. Saya nitip Pak Wira. Tolong dijaga sebaik mungkin ya, Mas. Baik dok kalau gitu, makasih ya. Saya antar. Tidak usah. Sebaiknya Mas temenin Pak Wira aja dengan sebaik mungkin. Baik kalau gitu dok. Saya nitip Pak Wira ya. Makasih ya dok. Apa aku kabarin Nona Aza aja sama Pak Albi ya? Tentang kondisi Pak Wira. Tapi nanti kalau Pak Wira tahu terus jadi tambah gelisah, kaget, gimana ya? Mas, Zah, Leonnya ada di? Leon di atas sama Mbak Mira. Oke. Makasih udah datang. Dan Mas Albi, maaf ya, Mas Albi harus pergi kantor soalnya buru-buru banget. Ya Mas, nggak apa-apa, pergi aja. Mas pergi dulu ya. Baru aja tadi aku sama Ryan ngomongin soal ini. Soal aku yang keseringan kesini ninggalin Ryan sendirian. Dan sekarang aku di sini lagi. Leon butuh aku. Itu nggak bisa aku tolak. Tapi Ryan juga butuh aku anggap penting. Kenapa rasanya aku selalu harus pilih salah satu? Dok, Ya? ini untuk pasien selanjutnya. Pak Hartono, 3 bulan pasca stroke ringan. Lalu bagaimana progres fisioterapinya? Sudah mulai bagus, sudah bisa jalan sendiri. Malah tongkatnya jarang dipakai dok. Tapi tangan kirinya tuh masih belum bisa aktivitas. Oke. Lalu tekanan darah beliau? Stabil? Stabil. Yaudah, langsung suruh masuk ruangan ya. Kenapa? Dokter lagi banyak pikirannya. Saya? Oh, tidak. Tidak kenal. Gak mungkin dok. Biasanya dokter kalau mau praktek, baca berkas pasien itu pasti detail banget. Tadi cuman
sekilas. Kamu tuh jangan sok tahu ya. Dok, Kenanga kan udah kerja di sini hampir 3 tahun. Jadi kalau dokter lagi kesel, Kenanga tahu. Kalau dokter lagi capek, Kenanga tahu. Kalau dokter lagi, saya panggilin Pak Hartono ya dok. Ya, ke ruangan. Mas. Zah. Naza pamit pulang ya mas. Ya, makasih ya dan maaf kalau Salbi tuh ngerepotin kamu terus. Iya, enggak kok mas. Leon juga nggak rewel. Ya udah, Naza pamit ya mas. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf ya. Aku harus nunggu Mas Albi pulang. Gak mungkin aku tinggalin Leon sendirian kan? Ryan, Aku sama sekali nggak pernah meragukan sayang kamu ke aku. Yang aku ragukan, apa kamu udah selesai urusan sama Mas Albi? Atau dengan semua orang yang ada di rumah Mas Albi? Ryan, Jawab. Jawab yang jujur. Bukan buat aku. Buat kamu sendiri. Please. Ryan ini bukan soal Mas Albi. Kalau bukan soal Mas Albi, lalu kenapa kamu terus yang datang ke rumah itu? Mas Albi punya ART, punya babysitter. Kenapa harus kamu terus yang ke sana? Karena Leon butuh aku. Tadi pagi yang nangis Leon atau Mas Albi? Ryan, kamu kasar banget ngomong sama aku kayak gini. Ya maaf kalau aku salah ngomong. Tapi aku takut. Tiba-tiba aku takut, Nasa. Aku takut kamu menyadari bahwa sebenarnya kamu tuh sempurna di rumah itu. Kamu punya Leon yang sayang sama kamu. Butuh kamu. Mas Albi yang butuh kamu juga kan? Dan kenangan Kazi yang mungkin aku nggak akan pernah punya hal itu. Sedangkan aku orang baru yang hanya mampir di cerita karir yang sudah berjalan sejak lama. Aku nggak pernah cerita siapapun soal ini, termasuk ke papaku. Karena aku berpikir kamu menikah dengan aku bukan karena aku pilihan utama, tapi karena aku yang paling masuk akal dibanding Mas Albi, dibanding apa yang terjadi semuanya dengan Mas Albi. Dan aku tidak minta untuk kamu meninggalkan mereka, Nada. Aku cuma ingin aku bukan pilihan setelah semua urusan kamu selesai. Kamu tuh sadar gak sih? Kamu bicara sama aku kasar banget sekarang. Ya, aku tahu. Dan aku sangat membenci hal itu. Orang yang keluar dari diri aku sekarang. Aku gak tahu harus jawab apa. Aku butuh waktu untuk memikirkan jawaban itu. Aku rasa aku juga butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku akan pulang sekarang. Karena kalau kita terus bicara, aku takut kita akan saling menyakiti. Yang kamu harus tahu, aku masih sayang sama kamu. Sampai kapanpun, dan itu gak akan pernah berubah. Aku cuma ingin tahu, Nazah. Apa masih ada ruang untuk aku?
dengan semua hal yang kamu lalui. Naza butuh jawaban, Kak. Perasaan Naza sama Mas Alp itu udah selesai. Tapi Naza belum bisa berhenti ngerasa kalau Naza bertanggung jawab atas dia. Aku udah punya jawabannya. Besok kita bicara. Ryan? Ryan? Naza, Ryan, aku udah punya jawabannya. kamu pikir satu jawaban cukup untuk memperbaiki semuanya? Ryan, aku mohon dengerin Naza selalu bilang Naza ngerti. Naza selalu bilang nanti berubah. Tapi setiap kali ada mereka, aku selalu yang terakhir. Kenapa? Ryan. 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 Rasa cuma mimpi. Apa karena aku terlalu jauh ikut untuk mengurus hidup Leon? Atau karena aku belum berani untuk benar-benar mundur? Karena aku ngerasa cuma aku yang ada buat dia. Aku cuma ingin tahu, Naza. Apa masih ada ruang untuk aku? Maaf ya, aku minta kamu kesini. Ya, Duduk. oke. Aku udah dapat jawabannya. Ya. Perasaan aku sama Salbi itu udah selesai. Tapi yang belum selesai, rasa aku terus ngerasa bertanggung jawab atas dia.
kebiasaan itu yang bahaya. Karena tidak butuh perasaan untuk berjalan, dia berjalan sendiri, otomatis, walaupun hati kamu nggak di sana. Jadi wajar kalau kamu selalu lari ke sana, ke rumah itu. Itu seperti tubuh kamu terprogram, otomatis untuk lari ke sana setiap kali rumah itu ada masalah. Naza, aku tidak minta kamu untuk tidak peduli. Aku sekedar mengingatkan ketika nanti kita menikah, yang kamu urus itu rumah kita, bukan rumah Mas Albi. Iya. Aku cuma takut aja kalau Leon ngerasa aku ninggalin dia. Mundur bukan berarti kamu meninggalkan dia. Anggap saja kamu memberi Mas Albi kesempatan. Iya, kesempatan untuk menjadi bapak yang mengurus anaknya sendiri. Mas Albi pasti bisa kok. Dia laki-laki. Ya mungkin karena dia tidak terbiasa atau belum mencoba. Jadi sekarang kita mulai bangun rumah kita sendiri. Ya. Kita bersama. Pelan-pelan. Oke. Kalau gitu aku pesen cateringnya sekarang. Oke, baru saja baikan, langsung memikirkan makanan. Aduh, Leon, kakinya lihat ini kakinya kenapa nih? Ini kakinya kenapa? Astaga, kita ke klinik ya, langsung ya. Iya, iya, ke dokter, ke dokter. Udah di perbannya, jangan dulu dibuka ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kakinya. Iya. Cuma lecet Pak, tinggal dijaga tetap bersih. Kalau nanti demam atau bengkak bisa langsung kontrol lagi. Ya udah, makasih ya Sus. Sama-sama. Say goodbye dulu sama suster ya. Dadah. Makasih. Sebut-sebut ya. Iya. Ya. Ya udah. Dadah. Yuk. Pak, Kenapa? Mas Leon demamnya naik lagi. Naik lagi? Aduh. Yaudah, ini tolong kamu kompres dulu ya. Oke, Pak. Enggak. Nggak mungkin aku telepon Naza. Kalau ada apa-apa dikit-dikit aku telepon Naza soal Leon. Aku nggak mungkin bisa menjadi ayah yang tepat. Nggak mungkin bisa jadi ayah yang bisa diandelin oleh Leon. Aduh, gimana ya? Leon, semoga kamu cepat sembuh. Mana ya ini? Kamu mau minum? Makan rotinya? Boleh aku coba rotinya? Kadang. Ya? Kalau aku lagi sendiri di sini, aku suka mikir, Leon lagi apa? Leon udah makan atau belum? Mas Albi bisa atau enggak? Ya, kayak otomatis aku berpikir kayak gitu. Dan sekarang hari ini aku ada di sini itu karena pilihan aku sendiri, bukan karena nggak ada yang peduli sama aku. Itu yang ingin aku dengar dari kemarin. Karena ini bukan tentang Mas Albi, bukan tentang Leon, tapi ini tentang kita. Jadi apa kamu udah yakin sama kita? Kamu udah yakin sama pernikahan kita? Yakin? Aku selalu yakin, Ryan. Aku cinta sama kamu.
Cuma kadang aku mikir kalau aku tuh takut. Takut kalau aku belum bisa jadi pasangan yang baik. Takut kalau aku gak sesuai apa yang kamu mau. Dan ya mungkin karena aku masih sedikit-sedikit memikirkan masalah orang lain yang pada akhirnya rumah kita sendiri aku tinggalin. Ya, aku tahu. Aku juga belum jadi pasangan yang sempurna. Seperti tadi pagi saat aku minum teh, tidak terminum karena tehnya sudah dingin. Kok bisa? Maksud aku rasa tidak ada seorang pun yang siap 100%. Yang penting mulai sekarang, saat kamu lari ke masalah orang lain, aku ikut. Tapi bukan untuk mengawasi. Aku hanya ingin memastikan dan meyakinkan kamu kalau kamu gak sendirian memikulnya. Makasih ya. Kamu gak pernah nyerah buat ada di samping aku. Buat ngadepin aku. Itu pasti. Selain aku sudah membayar pernikahan ini, jadi kalau kita batalkan sekarang tuh sangat mahal. Berlin. Ya masuk. Jo, Papa belum tidur. belum. Rumahnya sepi banget, Jo. Ya, rumah ini nggak ada suara apapun, Jo. Dulu rame banget, Jo. Ada suara anak-anak, ada yang teriak-teriak, ada yang banting pintu, ada yang ketawa, Jo. Sekarang sunyi banget, Jo. Sunyi banget. Yang saya dengar hanya suara jam. Jo, Iya, Pak. tolong anterin saya besok pagi ke masjid ya. Saya kangen banget, Jo. Kangen dan keramaian orang untuk beribadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah.